Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anakku sekalian bertemu kembali dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini akan Bapak bahas yaitu mengenai transformasi tentang refleksi atau pencerminan bagian pertama. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, kalian dapat menjelaskan transformasi geometri refleksi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian dapat menggambar hasil refleksi dari bangun data. Baik anakku sekalian, kita masuk yang pertama yaitu pencerminan suatu benda. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar gedung dan ada danau, sehingga gedung tersebut ada bayangannya terhadap danau atau permukaan air. Ketika kalian melihat foto bangunan di samping, maka kamu akan melihat bayangan dari bangunan tersebut pada permukaan air. Nah, kalian perhatikan ya, ada bangunannya, kemudian di bawahnya ada bayangannya. Dianggap permukaan airnya oleh Bapak dibuat sebuah garis. Perhatikan bahwa setiap titik dari bangunan asli di atas garis permukaan air memiliki titik yang bersesuaian dengan bayangannya pada air. Nah, di sini kalian nanti akan menentukan jarak dari semua titik pada bangunan asli ke permukaan air nanti sama besarnya dengan jarak dari bayangan titik tersebut ke permukaan air. Maksudnya begini, nah ini ada bayangan, ada benda di sini, kemudian dicerminkan terhadap permukaan air, jaraknya adalah sama, jatuhnya di sini. Itu nanti konsepnya adalah jaraknya sama. Kemudian Bapak ambil yang ini juga, jaraknya sama dengan bagian yang bawah atau bayangannya, dan satu lagi Bapak ambil sebelah sini, itu juga jaraknya sama, sehingga dapat kita simpulkan bahwa bayangan dari bangunan pada air dikenal dengan refleksi atau pencerminan bangunan pada air. Jadi ini yang disebut dengan refleksi dari bangunan terhadap permukaan air, seperti itu. Baik, perhatikan gambar berikut anak sekalian. Kalian tentunya pernah di dalam bercermin. Apakah kamu ingat saat bercermin? Nah, tentunya pagi-pagi kalian bisa bercermin, kemudian sore juga. Nah, bagaimana yang kamu rasakan? Nah, pada saat mendekati cermin, tampak bayanganmu juga akan mendekati cermin. Demikian pula ketika kamu bergerak menjauhi cermin, maka bayanganmu juga akan menjauhi cermin. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, sehingga ada sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi bentuknya akan sama dengan bentuk aslinya. Nah, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda asli ke cermin. Jadi antara bayangan dengan benda asli terhadap cermin itu jaraknya sama. Berikutnya, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Jadi saling berhadap-hadapan. Itu tiga sifat ini yang kita ambil dari sifat pencerminan dalam kehidupan sehari-hari. Kita hubungkan sekarang contoh refleksi pada matematika. Di sini ada sebuah bangun, nah, persegi panjang PQRS. Nah, terhadap cerminnya di sini alfa garis merah. Dan nanti bayangannya adalah P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Nah, gambar di samping merupakan contoh pencerminan refleksi segi 4 PQRS terhadap garis alfa, sehingga menghasilkan bayangan yang disebut dengan segi 4 P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Bagaimana konsepnya? Perhatikan, Bapak ambil satu demi satu. Di sini ada bangun persegi panjang, kemudian ada cerminnya alfa. Maka langkah-langkah untuk menggambar bayangan hasil refleksi segi 4 PQRS terhadap garis alfa. Yang pertama, gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap garis alfa dari titik P, Q, R, dan S. Jadi itu yang pertama, membuat titik-titik sudutnya, kemudian dari titik sudut dibuat ruas garis. Langkah kedua, tentukan titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen yang tegak lurus dan berjarak sama dengan garis alfa atau dengan cermin, yang merupakan bayangan dari titik P, Q, R, dan S. Dan yang terakhir, tinggal kalian hubungkan titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen, sehingga segi 4 P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen merupakan bayangan dari
segi 4 PQRS. Nah, perhatikan di sini ada titik P. Nah, kemudian kita cerminkan, jaraknya nanti sama. Di sini letak P aksen. Kemudian titik Q kita cerminkan, jaraknya sama. Hasil bayangannya adalah Q aksen. Berikutnya titik R, jaraknya sama terhadap cermin. Nah, titiknya di sini R aksen. Dan yang terakhir titik S dicerminkan, jaraknya sama, hasilnya adalah S aksen. Nah, setiap titik-titik tersebut dibuat atau dihubungkan sebuah garis sehingga bangun yang terbentuk adalah bangun yang sama yang saling berhadapan, yaitu persegi panjang P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Nah, itulah konsep di dalam matematika. Baik, berdasarkan gambar tersebut dapat diperoleh sifat-sifat yang terdapat pada refleksi atau pencerminan sebagai berikut. Yang pertama, jarak titik asal P terhadap cermin atau garis alfa tadi sama dengan jarak bayangan P aksen terhadap cermin atau garis tersebut. Jadi jaraknya sama. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dan bayangannya atau tadi yaitu P aksen tegak lurus terhadap cermin atau garis alfa. Nah, itulah dua konsep itu yang dipakai di dalam sifat-sifat refleksi. Dengan demikian, untuk menentukan bayangan suatu titik pada refleksi terhadap garis dapat ditentukan berdasarkan kedua sifat di atas. Jadi yang pertama jaraknya sama dan garisnya tegak lurus dengan cermin tersebut. Nah, itulah konsep dari pencerminan. Bagaimana sekarang menggambar bayangan hasil pencerminan? Nah, sekalian ayo kita mencoba. Nah, di sini disediakan kertas berpetak. Kemudian ada dua bangun datar yang direfleksikan sesuai dengan garis refleksi tiap-tiap gambar. Nih, Bapak punya gambar anak panah, kemudian gambar trapesium. Di sini juga ada cerminnya, garis putus-putus, yang cermin bagian atas dan bagian bawah. Nah, kita akan menentukan bagaimana langkah-langkah menggambar bayangan hasil pencerminan suatu bangun datar, yaitu dengan membuat garis yang panjangnya sama dan tegak lurus pada setiap titik sudut dengan garis refleksi atau garis cerminnya. Baik, kita yang pertama yang bagian atas, kita tarik yang ini, titik sudut ini ke cermin dan siku-siku atau tegak lurus, kemudian bayangannya di sini. Berikutnya yang ini, titik sudut ini juga sama tegak lurus, bayangannya di sini. Yang berikutnya pojok kiri, paling kiri, kemudian bayangannya di sini, tentunya garisnya sama. Berikutnya yang ini, jaraknya sama dan tegak lurus, bayangannya di sini. Dan yang berikutnya yang ini, nah, dilanjutkan bayangannya di sebelah kanan, dan yang kiri ujung, bayangannya di kanan ujung. Dan yang terakhir bagian yang bawah pada panah tersebut, titik sudutnya itu jaraknya sama dan bayangannya. Kemudian dihubungkan setiap titik sudutnya sehingga diperoleh bayangannya adalah anak panah yang saling berhadapan yang berwarna coklat. Yang kedua sekarang trapesium, sama titik sudutnya, tarik jarak yang sama dan tegak lurus, jatuhnya di sini. Berikutnya titik sudut, jaraknya sama di sini, bayangannya. Berikutnya yang sebelah kiri, bayangannya di paling kanan di sini. Dan yang terakhir yang paling bawah, jaraknya sama, jatuh di sini. Sehingga kita hubungkan bayangannya adalah sebuah trapesium yang warnanya ungu. Konsep ini adalah konsep pencerminan dari sebuah benda pada bidang datar. Nah, itulah tadi mengenai bagaimana cara menggambar sebuah refleksi dari sebuah bangun. Kita masuk ke latihan. Di sini Bapak diberikan dua soal. Yang pertama, tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Jadi tadi konsepnya adalah jarak dan bayangan harus tegak lurus dengan cermin. Nah, yang pertama gambar A, di sini ada bintang. Nah, ini cerminnya, anak panah, sinar garis yang bolak-balik. Kemudian yang B juga ada sinar garis, benda aslinya warna merah, kemudian bayangannya adalah warna biru. Yang C adalah persegi, nah, seperti ini, bayangannya warna biru. Apakah suatu pencerminan? Dan ada tiga lagi, D trapesium, kemudian yang E anak panah, dan yang terakhir segi tiga. Nah, cerminnya semuanya adalah yang berupa sinar garis. Nah, yang kedua, tentukan berapa banyak simetri lipat atau cermin yang dimiliki gambar berikut. Ada A, gambar trapesium sama kaki, B,
gambar persegi dan C gambar lingkaran tetapi punya pola. Ada polanya. Silahkan kalian menggambar bagaimana simetri lipatnya atau garis yang apabila dilipat itu menempati pada tempatnya, saling menempati. Yang D di sini ada gambar merupakan hampir mirip persegi panjang tetapi sudut-sudutnya ada sebuah lengkungan atau bagian dari lingkaran. Yang E ini ada bangun persegi di mana ada polanya, dan yang F adalah kupu-kupu. Nah, silakan kalian dijawab berapakah banyaknya simetri lipat dengan cara mencari cermin atau garis yang sifatnya seperti sifat tadi, yaitu jaraknya harus sama dengan bayangannya. Itulah dari Bapak yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat menginspirasi kalian di dalam pencerminan dari sebuah bangun datar. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.